Ini adalah salah satu adegan dalam film Seribu Bayang Purnama, sebuah film layar lebar karya sutradara Yadi Jamhur yang diproduksi Baraka Films. Adegan ini menggambarkan para petani menggeruduk rumah seorang juragan yang dianggap telah merugikan mereka. Tetapi jangan bayangkan bahwa film ini bakal dipenuhi adegan-adegan keributan. Lantaran sejatinya, film Seribu Bayang Purnama justru dibuat sebagai alternatif film Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir ini dipenuhi dengan cerita horor dan kekerasan. Maka kehadiran film Seribu Bayang Purnama di bioskop mulai 3 Juli 2025 ini menjadi oase yang menyegarkan. Film Seribu Bayang Purnama menyuguhkan lakon keseharian para petani di desa-desa yang mungkin kurang diketahui oleh masyarakat perkotaan. Sampai saat ini, para petani di pedesaan masih banyak yang terjerat rentenir karena harus membeli pupuk dan pestisida kimia yang harganya sangat mahal. Sebuah kondisi yang terus dimanfaatkan oleh para pemilik uang dan industri pupuk serta pestisida kimia sehingga petani menjadi tergantung pada permainan mereka. Menurut sutradara Yadi Jamhur serta penulis skenario merangkap ko-sutradara Swastika Nohara, film Seribu Bayang Purnama terinspirasi oleh kesuksesan seorang petani muda yang berhasil menerapkan metode tani Nusantara. Metode pertanian alami yang dapat membuat para petani bebas merdeka dalam mengolah lahan pertanian mereka. Film ini diawali dengan perdebatan Gatot Wiroyudo yang diperankan oleh aktor watak senior peraih Piala Citra Wani Darmawan dengan Budi Purnomo yang diperankan oleh penyanyi dan aktor Laris Nugi. Gatot adalah seorang juragan tani sekaligus pengusaha pupuk dan pestisida kimia. Sedangkan Budi, seorang petani yang berjuang keras menawarkan metode bertani alami di desa mereka. Tentu Gatot tidak rela jika ia harus berhenti berjualan pupuk kimia bila metode yang ditawarkan Budi berhasil diterima para petani. Budi memiliki seorang anak lelaki bernama Putro Hari Purnomo yang semula mengadu nasib di kota. Namun tiba-tiba Putro yang diperankan oleh Martino Leo, aktor peraih 3 Piala Citra, pulang kampung. Aku udah gak kantor lagi, Pak. Kamu gagal di kota, terus balik ke desa? Ya makanya Putro pulang, Pak. Untuk bantu ngolah sawah Bapak. Dan pecahlah perseteruan antara dua pemuda desa ini. Putro yang bertekad menerapkan metode pertanian alami berhadapan dengan Dodit, putra sematawayang Gatot, yang tetap mendukung metode pertanian menggunakan pupuk dan pestisida kimia karena keluarganya sudah sangat nyaman menikmati hasil pertanian dengan metode tersebut. Putro pun terjebak antara cita-cita dan asmara dengan Ratih, putri Gatot yang diperankan dengan manis oleh aktris muda yang sedang naik daun, Givina. Ratih diam-diam mendukung ikhtiar Putro sampai harus membuktikan diri dalam kompetisi pertanian bergengsi guna menentukan siapa yang akan lebih berpengaruh atas penduduk desa. Film Seribu Bayang Purnama mungkin merupakan film bioskop pertama di Indonesia yang mengambil tema pertanian. Film ini mengungkapkan kenyataan sehari-hari hidup petani yang terpaksa meminjam uang kepada rentenir untuk membeli pupuk pabrikan yang mahal. Setelah panen, mereka harus membayar utang pada rentenir dengan bunga sangat tinggi. Akibatnya, para petani terus dililit kemiskinan. Nek ngutang dianggap lumrah, terus nasib petani piye? Film berdurasi 129 menit ini dibuat dalam 15 hari shooting days dengan lokasi di Jogja dan Jawa Tengah bulan September 2024 lalu. Bagi Yadi Jamhur, Seribu Bayang Purnama adalah film layar lebar pertamanya. Namun Yadi berhasil menyajikan tontonan menarik berkat pengalamannya selama lebih dari 20 tahun membuat film dokumenter untuk berbagai TV nasional dan TV komersial. Yadi juga pernah berkiprah lama sebagai video jurnalis di sebuah stasiun TV nasional terkemuka. Kepekaannya sebagai jurnalis televisi dipadu dengan kepiawaiannya sebagai pembuat film dokumenter menjadikan film Seribu Bayang Purnama berhasil mengangkat masalah sosial di kalangan petani dengan gambar-gambar sinema yang indah. Gaya penceritaan film ini yang membuat penonton penasaran namun mudah dicerna tidak bisa dilepaskan dari skenario yang dibuat oleh Swastika Nohara, seorang penulis skenario berpengalaman. Swastika berasal dari keluarga petani di Jawa Tengah yang desanya kini langganan kebanjiran akibat cara hidup yang tidak selaras dengan alam.
Bagi Swastika, film ini menjadi sangat personal, memberinya kesempatan merangkai ulang kepingan-kepingan indah masa kecilnya di dalam skenario film Seribu Bayang Purnama. Film Seribu Bayang Purnama, sekali lagi, diharapkan menjadi oase yang menyegarkan di tengah gempuran film-film horor dan kekerasan, serta tentu saja akan memberikan perspektif baru pada penonton film Indonesia tentang situasi petani kita sekarang. Kehadiran film Seribu Bayang Purnama di bioskop akan menjadi bukti apakah masyarakat penonton film Indonesia lebih menyukai film-film horor yang tak masuk akal atau justru merindukan film yang mendidik dan menggambarkan realitas kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tentang kehidupan petani Indonesia. Para petani Indonesia saat ini sedang berperan sebagai pelaku utama dalam upaya mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional seperti yang digagas dan digalakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bismillah. Men of our time.